Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita pengantar ekonomi mikro menginjak pada oligopoli. Pengertian pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa produsen saja. Jika hanya ada dua perusahaan disebut dengan duopoli. Saya ulang, bahwa pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa produsen saja. Jika hanya dua perusahaan disebut dengan duopoli. Asumsi model oligopoli, di pasar hanya ada sedikit penjual. Tindakan seorang penjual berpengaruh terhadap penjual lainnya. Produk-produk dapat distandarisasi, oligopoli murni atau homogen. Ada informasi yang sempurna tentang harga dan kuantitas. Kemudian ada beberapa penghalang barrier untuk memasuki pasar. Perusahaan akan memaksimalkan keuntungannya, konsumen akan memaksimalkan kepuasannya. Jadi ini adalah suatu bentuk kepuasan antara penjual dan pembeli itu berbeda-beda. Kalau penjual itu akan merasa puas kalau keuntungannya banyak, konsumen akan puas apabila dia mendapatkan barang yang dicari sesuai keinginannya. Kemudian yang berikutnya, tidak ada biaya dan manfaat eksternal. Intervensi perusahaan oligopolistik, karena tidak menganggap hanya ada sedikit perusahaan di pasar, maka tindakan perusahaan akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang lain. Kuantitas harga dan karakter produk yang dapat memaksimalkan keuntungan bagi suatu perusahaan tergantung pada pilihan-pilihan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan lainnya di pasar. Barang yang dihasilkan, yang A, barang standar, banyak dijumpai pada industri oligopoli yang menghasilkan bahan mentah misalnya aluminium dan bahan baku misalnya semen, bahan bangunan. Kemudian B, barang berbeda corak, differentiated product, pada umumnya dijumpai pada industri yang menghasilkan barang akhir, rokok, sampo, dan ada yang lain. Kemampuan menentukan harga lemah jika para oligopolis tidak bekerja sama. Jika seorang oligopolis menurunkan harga, maka penjualannya meningkat tetapi segera dibahas oleh pesaingnya. Dua, kuat jika para oligopolis bersama-sama. Jadi para oligopolis tadi bekerja sama sehingga harga dapat distabilkan pada harga yang mereka kehendaki. Model-model oligopoli. Model duopoli. Model ini menganggap bahwa setiap perusahaan akan menganggap bahwa output perusahaan saingannya tetap. Akibatnya adanya suatu penyelesaian yang stabil di mana tingkat harga di atas tingkat harga persaingan. Terdapat tiga model duopoli yang sering dibahas, yaitu model Carnot. Model ini menganggap bahwa setiap perusahaan bertindak seakan output perusahaan saingannya adalah tetap. Perusahaan tersebut memaksimalkan keuntungannya pada sisa pasar. Dua, model Edgeworth. Model didasarkan pada dua asumsi, yaitu perusahaan yang menganggap harga perusahaan saingannya tetap dan kedua, masing-masing perusahaan menghadapi kendala output maksimumnya. Tiga, model Chamberlain. Model ini menganggap perusahaan-perusahaan mampu untuk belajar dari keputusan-keputusan akan harga dan kuantitas yang dibuat saingannya. Model kurva permintaan patah, Kincaid Demand Curve Swoosh. Model ini menganggap oligopolis berusaha untuk mempertahankan dan memperluas bagian pasar mereka dan akan menyelesaikan harga-harga mereka. Ciri-ciri kurva permintaan patah. Model ini menganggap bahwa perusahaan-perusahaan saingan akan mengimbangi setiap penurunan harga yang terjadi untuk mempertahankan bagian pasar mereka. Sedangkan kenaikan harga tidak akan diikuti perusahaan saingannya. Bagian perusahaan saingan akan naik
jika semua perusahaan menaikkan harga. Kemudian kurva permintaan tersebut akan terpatah pada tingkat harga yang terjadi jika saingannya mengikuti penurunan harga. Kedua, kurva MR terbagi menjadi dua. Oligopolis akan memaksimalkan keuntungan dengan menerapkan kaidah MR sama dengan MC. Tetapi kurva MR tidak akan berbentuk seperti biasanya karena kurva permintaan patah. Bahkan kurva MR akan terdiri menjadi dua bagian dengan suatu jarak vertikal antara dua bagian sesuai dengan kurva permintaan tersebut. 3. Harga tidak berubah walaupun biaya berubah. Karena ada jarak pada kurva MR tersebut, maka harga tetap stabil walaupun biaya berubah. Model kartel. Perusahaan membentuk sebuah kartel untuk meningkatkan keuntungan mereka. Kartel adalah suatu organisasi resmi dari para penjual yang secara bersama menentukan harga, kuantitas, bagian pasar, market share-nya, dan lain-lain. Lahirnya sebuah kartel dibentuk dari industri yang memiliki satu, sedikit perusahaan. 2. Faktor penghalang atau entry barriers tadi. 3. Permintaan akan produk inelastis. 4. Produk-produk homogen. 5. Keuntungan rendah atau kecil. 6. Konsentrasi perusahaan secara geografis. 7. Tidak ada larangan hukum. Suatu kartel dapat menentukan harga dan output sebagaimana halnya sebuah monopolis. Jika semua produsen bergabung menjadi satu organisasi, maka organisasi tersebut dapat bertindak sebagai penjual tunggal yang berhadapan dengan kurva permintaan suatu industri. Kartel dapat mempertahankan harga yang tinggi atau P bintang dengan mengatasi output industri sampai Q bintang saja. Jika perusahaan tersebut akan menaikkan outputnya jika harga naik. Kenaikan kuantitas tersebut akan menekan harga kembali ke tingkat harga persaingan, yaitu pada CC. Oleh karena itu, kartel harus membatasi output dari perusahaan-perusahaan anggotanya. Adanya perundingan anggota kartel bermain curang disebabkan oleh peningkatan produksi yang melampaui jatah yang ditentukan dapat menaikkan keuntungan sebesar sebuah perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dengan memperbesar outputnya dan menjual secara langsung kepada para pelanggan. Dorongan untuk melampaui kuota ini sangat besar jika anggota kartel yang lain menyesuaikan output mereka untuk mempertahankan harga yang diinginkan mereka. Model perilaku yang terkoordinir. Model ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat bekerja tanpa adanya suatu perjanjian resmi. Perusahaan yang dominan menetapkan harga. Model ini menganggap bahwa perusahaan menguasai hampir semua penjualan sebuah industri. Jadi dengan bergabungnya beberapa perusahaan tadi, maka dia menguasai hampir semua penjualan sebuah industri. Perusahaan sebagai pemimpin harga, price leader. Kebijakan harga dapat dikoordinir walaupun tidak ada perusahaan yang dominan. Dengan cara sebuah perusahaan berperan sebagai pemimpin. Jadi pemimpinnya nanti akan menentukan harga, kemudian yang lain akan mengikuti. Perusahaan lain akan mengikuti kepemimpinan tersebut. Demikian, terima kasih mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.